Hai there, welcome to Kifka Review dan kali ini saya mau mereview laptop multimedia desain dan gaming ringan. Ya, di samping saya sudah ada laptop Asus UVK. Ini adalah laptop Asus S441 series yang ada Nvidia grafiknya. Untuk segi desainnya laptop ini terbilang standar ala S441 ya, melengkung di bagian samping-sampingnya. Terus dan ini tidak bisa dikatakan laptop yang tipis karena masih ada CD-ROM-nya. Laptop ini masih ada CD-ROM-nya di bagian kanan dan tidak ada colokan-colokan lain di bagian kanannya ya. Terus di bagian belakang juga tidak ada apa-apanya, ini langsung casing layar. Di bagian kirinya ada colokan charger, ada LAN, port LAN, terus ada port VGA ke monitor. Terus ini ada USB Type C, ini untuk data saja, tidak bisa dibuat charger. Terus di sampingnya lagi ada dua USB 3.0 ya, ini dua buah. Terus yang terakhir ada headphone jack ya, ini ada headphone jacknya ya. Di sisi depan sini ini kosongan, cuma ada LED, dua LED, yang pertama LED power, yang kedua LED baterai. Itu saja ya. Bagian depannya sini itu kayak gini. Ya polos-polos saja, ada keyboard, ada touchpad gitu aja. Ciri khas dari laptop Asus X441 itu speakernya ya. Speakernya itu besar, ada dua di bagian atas keyboard yang mengarah langsung ke kita. Jadi tidak dipantulkan dulu ke bawah lalu ke kita, tapi laptop yang seri S441 ini langsung mengarah ke kita. Speakernya ada dua besar dan diunggul-unggulkan sekali, dan di tengahnya itu ada tulisan yang menjadi ciri khas Asus, yaitu soundnya pakai Sonic Master. Wah, Sonic Master ini guys. Nah, untuk di bagian layarnya ini standar, ini tidak bisa dibilang bezel-less, ini masih ada ruang layarnya yang cukup lumayan lebar, tapi tidak lebar-lebar banget, dan ini masih termasuk bagus. Terus di bagian atasnya ada kamera dan ada mikrofon. Itu saja. Di bagian belakang polos, ada corak garis-garis sedikit ya. Di bagian belakang ada polos dan ada corak garis-garis sedikit, dan di tengahnya ada logo Asus itu. Di bagian bawah itu tidak ada apa-apa, cuma ada ventilasi udara. Dan ini baterainya pakai baterai tanam ya. Untuk laptop jenis S441 ini tidak disarankan untuk melepas casingnya ya, karena laptop ini nanti casingnya itu melepasnya dari atas dan itu membutuhkan effort ya, dan kalau sampai salah pasang nanti laptopnya bisa mati total. Jadi harus hati-hati, untuk laptop tipe ini tidak disarankan untuk melepas sendiri atau mengupgrade sendiri. Sebenarnya di laptop ini itu upgradable ya, RAM-nya pun juga upgradable. Di dalamnya nanti ada slot tambahan RAM yang bisa ditambahkan, terus harddisknya juga bisa diganti. Itu saja, cuma harddisk yang bisa diganti SSD sama RAM-nya upgradable. Tapi saya tidak sarankan untuk membuka sendiri di rumah. Saya sarankan untuk membawa ke ahlinya karena pelepasannya terbilang sulit dan bisa menyebabkan kerusakan ya kalau sampai salah pasang. Terus untuk spesifikasi dari laptop ini menggunakan Intel Core i3 6006U. Ya ini mas, ini belum yang H ya, ini masih yang U. Jadi harganya tidak terlalu mahal seperti yang H. Ini yang U. Menggunakan 4 CPU ya, 4 CPU. Terus dengan kecepatan 2.0 GHz. RAM-nya di sini saya menggunakan laptop S441 yang RAM-nya itu sudah di-upgrade. Jadi RAM-nya menjadi 8 GB. Ini DDR4 ya guys. Terus untuk displaynya sendiri, untuk VGA-nya sendiri ada VGA bawaan yaitu Intel HD Graphics 520 alias bawaannya prosesor itu. Terus yang kedua ada dua second grafiknya alias
grafik keduanya itu ada Nvidia GeForce 920MX ya. Jadi kalau ada dua VGA itu seperti biasa, kalau laptopnya menggunakan dual VGA, jika aplikasi yang dideteksi itu masih kuat menggunakan alias masih mampu menggunakan bawaan laptopnya, bahwa grafik bawaan dari prosesornya, dia akan menggunakan grafik bawaan prosesornya dulu karena untuk menghemat daya. Nanti kalau kira-kira aplikasinya itu berat, maka nanti akan menggunakan grafik yang kedua, yaitu Nvidia-nya diaktifkan secara otomatis. Jadi tidak ada cara manual untuk terus-terusan di Nvidia-nya. Ini udah otomatis ya guys, udah otomatis dan tidak bisa dirubah. Untuk Nvidia GeForce 920MX sendiri itu menggunakan VRAM sebesar 2GB. Kalau bawaan displaynya Intel HD grafiknya itu VRAM-nya 128MB dan itu bisa disetting-setting ya, khusus untuk integrated grafiknya yang Intel HD grafik itu, Intel HD grafik 520 bisa disetting di BIOS. Jadi kalian masuk menu BIOS, nanti bisa disetting-setting mau dibuat 128 apa 64 apa 256 kalau nggak salah, itu masih bisa. Terus ini menggunakan SSD 256GB ya guys ya. Ini sudah di-upgrade. Jadi yang sebelumnya itu biasanya menggunakan harddisk 1TB, jadi ini sudah di-upgrade menjadi SSD 256GB. Karena laptop ini sangat kompatibel sekali dan sangat membantu kecepatan laptop ini dengan prosesor yang digunakan. Layarnya sendiri, layar laptop ini, kebetulan layar laptop ini itu menggunakan yang agak beda dari seri-seri yang lain ya. Kemungkinan ini sudah dirubah atau gimana ya. Tapi layar ini tuh menggunakan layar IPS 14 in IPS dengan resolusi 1600 kali 900. Nah, ini adalah layar HD plus ya. Jadi masih di bawahnya FHD tapi di atasnya HD. Hampir ke FHD, tapi kalau segi tampilannya itu sudah sama kayak FHD. Untuk refresh rate-nya sendiri itu 60Hz. Terus untuk settingannya frekuensi alias settingannya FPS itu nggak bisa dirubah ya, jadi harus 60Hz atau 60 fps. Selanjutnya untuk soundnya ini menggunakan Sonic Master yang banyak digunakan Asus ya. Asus itu mungkin kerjasamanya itu selalu pakai dengan Sonic Master, jadi soundnya itu bagus-bagus ya, menggelegar. Untuk kualitas soundnya seperti ini ya. Nah, itu tadi untuk kualitas soundnya. Setelah itu kita mau mencoba kualitas kameranya. Kamera dari laptop itu gimana sih? Langsung saja kita foto-fotokan di sini ya. Kita buka dulu aplikasi kameranya. Halo, dan ini saya menggunakan video dari kameranya Asus S441 ya. Kayak gini. Kualitasnya kayak gini. Terus ini juga suaranya menggunakan mikrofonnya langsung kayak gini lah. Nah, itu tadi untuk kameranya. Terus kita lanjut ke performa tesnya ya. Itu tadi hasil dari performa yang sudah kami tes ya. Dan kali ini kita mau tes aplikasinya secara langsung ya. Ini aplikasi yang sudah ada ini ya, aplikasi-aplikasi standar ala laptop dan desain ya. Di sini saya mau membuka Microsoft Word dan terbuka instan. Perlu diketahui bahwa ini adalah aplikasi pertama kali membuka ya. Jadi ketika kalian mau membuka Microsoft Word atau yang lainnya,
itu membuka pertama kali setelah laptop dihidupkan dan membuka kedua kali itu beda kecepatannya. Ya, emang dikit-dikit ada perbedaan, tapi itu memang beda. Nah, ini yang saya tes adalah pertama kali membuka aplikasi setelah laptop dinyalakan ya. Ini untuk Microsoft Word-nya, kita coba Microsoft Word-nya untuk mengetik-ngetik dan bisa, dan ini aman ya. Welcome to Kifka Review. Oke. Seperti itu, untuk pengetikan ini sangat aman sekali ya. Terus lanjut kita mau buka CorelDRAW. Untuk CorelDRAW-nya tidak langsung instan, masih ada loading, tapi termasuk ini cepat ya karena sudah menggunakan SSD. Kita coba menggunakan dokumen, terus kita membuat standarnya aja seperti ini, terus kita coba-coba untuk desain dikit-dikit. Kita kasih warna. Cara kasih warna gimana sih guys? Salah guys. Waduh. Ya seperti inilah, saya ini ngawur ya, ini saya kurang tahu menggunakan CorelDRAW, jadi saya ngawur ini sedikit-sedikit aja. Mungkin untuk warnanya ya. Oh bukan, sebenarnya warnanya itu kayak gini sih, tinggal diklik kan ini atau tidak aja. Ya seperti itulah, ini aman untuk kondisi seperti ini, nggak delay. Nah perlu diketahui lagi ya, ini tombol kliknya itu agak bunyi keras, cetak 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 gitu. Ya itu sudah apa namanya ya, ya memang kayak gitu. Tapi ini aman-aman saja, emang tombolnya itu tidak silent click ya. Terus kita coba membuka Photoshop. Photoshop itu lebih berat sedikit daripada Corel. Kebetulan Photoshop yang saya install itu 2020, jadi agak lebih berat. Dan untuk Photoshop sendiri itu loadingnya lumayan ya, tapi masih terbilang cepat ya. Ini karena saya tidak ada foto sama sekali yang diedit, jadi saya itu cuma mau membuka saja ya, biar tahu kecepatan membuka itu gimana sih ya, gitu. Nah seperti ini, kita coba-coba aja membuat kotaan. Tuh Ardian tool nih kotak yes. Nah kayak gitulah. Delay-delaynya, nah delay dikit-dikit, tapi ini dikit banget sih kan, masih enak, sangat enak. Karena ini ada Nvidia-nya ya, beda kalau tanpa graphic card itu akan terasa lebih berat. Oke lanjut saja, kita mau tes untuk membuka Google ya. Ini adalah aplikasi ringan, jadinya ini seharusnya tidak keberatan sama sekali. Kita langsung buka Google. Wah ini instan guys ya, Google. Nah tadi untuk tes aplikasinya, dan sekarang kita mau ngetes untuk gaming. Untuk gamingnya gimana? Kebetulan karena ini adalah review pertama saya, jadi saya masih bingung mau pakai aplikasi apa saja yang mau untuk di review. Jadi untuk standarnya kali ini saya pakai PES 2017 ya. Saya pakai PES 2017. Jika nanti ada masukan untuk menambahkan aplikasi yang lain atau game yang lain, silahkan tulis di komentar. Nanti saya akan pikirkan. Setelah itu kalau memang itu nanti emang aplikasinya itu standar bagus, alias itu bisa membuat standar baru untuk laptop, kecepatan laptop, itu nanti saya usahakan untuk saya download gitu ya. Terus saya tes-tes ke review-review selanjutnya. Oke langsung saja kita tes untuk PES 2017 seperti ini.
And welcome on this most perfect evening for a game of football. Conditions are absolutely splendid, and the folk of this town have come out in their droves for this match. Why wouldn't they? It is an ideal circumstance for what could be an ideal game. Everybody has been attracted to it. It has been the way. It might be flowing one way, but there's still time for some ebb. Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. Now that's what I call finishing, right in the corner. Nah, itu tadi adalah pengetesan gamingnya ya, gaming ringan-ringan dengan menggunakan laptop Asus S441 UVK. Gimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik untuk membeli laptop ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Untuk kurang lebihnya silahkan memberi masukan, monggo. Boleh saja memberi masukan untuk saya sendiri karena ini masih review pertama saya ya. Gitu. Mohon maaf jika ada kekurangan, and thank you for watching. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, and see you, bye bye. Tuh, jadi kayak gini ya. Ini laptopnya masih bagus sekali, mulus juga. Kalau kalian minat ini bisa hubungi saya. Kebetulan saya ada 2 stok untuk S441 yang berVGA itu.